Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini kita akan kuliah materi pengantar ilmu hukum. Materinya adalah tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hukum kita? Enggak lah ya, jangan nyanyi dulu, kita ngajar dulu nih. Sebetulnya tujuan hukum itu ada perbedaan pandang atau belum ada kesamaan pandang dari para ahli tentang apa sih yang menjadi tujuan dari hukum. Ada ahli yang memandang tujuan hukum itu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ada juga yang memandang bahwa tujuan hukum itu untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan lainnya. Oleh karena itu kita kaji yang pertama adalah dari Roskopon. Nah, menurut Roskopon, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, kepentingan manusia yang dimaksud adalah kepentingan umum, kemudian kepentingan masyarakat, sama kepentingan individu. Jadi menurut Roskopon, tujuan hukum itu adalah untuk melindungi tiga kepentingan manusia tadi: kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Kalian bisa kan ngebedain antara kepentingan umum, individu, sama masyarakat? Harus bisa ya. Oke, kemudian menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum itu adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian. Wah, nyanyi lagi nih, perdamaian, perdamaian. Aduh, pales. Oke, saya ulang. Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum itu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian atau mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Nah, untuk mencapai kedamaian hukum itu kan harus diciptakan masyarakat yang adil, yang berimbang antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya. Makanya tadi yang tujuan hukum yang pertama menurut Roskopon adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Ada kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Kemudian yang kedua, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian. Oke. Yang ketiga, menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Nah, kalau misalnya udah tertib di dalam masyarakat, maka diharapkan kepentingan manusia juga akan terlindungi, karena masyarakatnya udah tertib. Berarti apa nih? Yang ketiga, ketertiban. Oke, kemudian menurut Immanuel Kant, tujuan hukum adalah pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Oke. Karena manusia itu kan makhluk yang memiliki kehendak bebas gitu. Dan negara bertugas untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negaranya. Nah, sehingga menurut Immanuel Kant juga kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Nah, negara ketika dia memfasilitasi membuat hukum, maka tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Kemudian Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya, beliau berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak.
Oke. Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak. Nah, sebetulnya pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang banyak dan bersifat umum, gitu ya. Jadi teori utility-nya Bentham ini menempatkan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya, untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, untuk memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Namanya juga utility, gitu ya. Nah, sehingga dari beberapa pandangan tujuan hukum tadi, maka kita bisa memberikan semacam pandangan tersendiri bahwa tujuan dari hukum itu yang pertama adalah apa? Ayo, apa? Tujuan dari hukum itu yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Perlindungan kepada manusia atau kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Itu berarti tujuannya untuk ketertiban. Yang ketiga, mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan yang keempat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tapi dari kesemuanya itu, semata-mata kalau misalnya dibuat sebuah hukum, dibuat sebuah aturan, maka akan ada sebuah cara ataupun norma berperilaku yang pasti. Sehingga kepastian hukum sebetulnya merupakan sebuah tujuan hukum juga, gitu. Maka banyak pula yang berpendapat bahwa tujuan hukum itu ada 3. 1, kepastian hukum. 2, keadilan. 3, kemanfaatan. Nah, itu 3 tujuan hukum yang sangat familiar, yang sangat populer, terkenal banget. 3 tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Tapi kemudian beberapa pandangan para ahli yang saya sampaikan tadi, tujuan hukum itu sebetulnya untuk tujuan hukum itu untuk memberikan perlindungan. Perlindungan ini kan sebetulnya pasti, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang kemudian pasti gitu dilindungi oleh negara. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan hukum itu tidak hanya 3, tidak hanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tetapi juga ketertiban, kebahagiaan, kedamaian, apalagi. Ya silakan kalian kalau mau berpandangan lain tentang tujuan dari hukum. Menurut saya tujuan hukum itu agar tertib boleh, agar sejahtera boleh, agar makmur boleh, agar aman, terkendali boleh. Tapi menurut para ahli antara lain 1, untuk memberikan perlindungan kepada manusia atau masyarakatnya. Yang kedua, untuk memberikan keadilan. Terus yang ketiga, agar masyarakat bisa menciptakan ketertiban yang damai dan adil dalam masyarakat, dan kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau hukumnya udah nggak bermanfaat, ya diganti hukumnya. Oke, itu saja kuliah PIH dengan materi tujuan hukum hari ini. Barangkali teman-teman bisa memberikan komentar, menurut teman-teman apa sih sebetulnya tujuan hukum itu? Boleh, silakan isi di kolom komentar. Menurut saya tujuan hukum ini adalah gini. Boleh, silakan, bebas berpendapat. Baik, sampai di sini materi hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.